Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiranti Ilmi Abida. Di sini kita akan belajar virtual lab materi titrasi asam basa. Di sini saya menggunakan aplikasi Sisamba untuk melakukan virtual lab materi titrasi asam basa. Kiri pojok atas kita ini itu terdapat beberapa daftar pustaka yang menjadi referensi di dalam aplikasi Sisamba Laboratorium. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan apa aja sih yang ada di aplikasi Sisamba Laboratorium. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, di mana isi dari pendahuluan ini yaitu tentang indikator pencapaian dan materi pembelajaran apa saja yang ada di media ini. Selanjutnya, dan yang kedua yaitu ada materi, di mana isi dari materi ini tuh ada prinsip, larutan, indikator, jenis, kurva, dan konsentrasi. Yang pertama yaitu ada prinsip, di mana prinsip dari titrasi asam basa sendiri, dan di sini juga ada beberapa studi kasus dan beberapa kuis, dan juga ada referensi berupa video dalam bentuk link yang dapat membantu kita untuk menjawab beberapa kuis yang telah disediakan. Dengan melalui kuis dan beberapa referensi ini, itu sangat membantu kita dalam memahami betul apa sih prinsip dari titrasi asam basa itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada larutan, di mana di sini ada beberapa macam larutan yang digunakan untuk melakukan praktikum titrasi asam basa. Ada larutan standar primer dan ada larutan standar sekunder. Dan di sini juga disediakan contoh soal, beberapa contoh soal beserta referensi video YouTube untuk membantu kalian dalam memahami macam-macam larutan standar yang digunakan dalam proses titrasi asam basa. Selanjutnya yaitu ada indikator. Nah, di sini juga menjelaskan tentang indikator yang digunakan untuk melakukan praktikum titrasi asam basa, serta ada beberapa latihan soal untuk melatih kemampuan kita, dan di sini juga lengkap dengan pembahasannya. Juga ada jenis-jenis titrasi asam basa, juga ada kurva dari titrasi asam basa, dan yang terakhir ada konsentrasi, yaitu atau perhitungan titrasi. Nah, yang ketiga yaitu ada pralab. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, kita perlu melakukan persiapan di bagian pralab ini. Berikut ada beberapa penjelasan dari pralab. Yang pertama yaitu ada keselamatan laboratorium, yang memberikan informasi tentang ketentuan keselamatan di ruang laboratorium. Yang kedua yaitu ada pengenalan alat-alat. Di sini dijelaskan beberapa alat yang biasanya digunakan untuk praktikum titrasi asam basa, lengkap dengan penjelasan visual gambarnya. Dan yang ketiga yaitu ada simbol bahan, yaitu di mana harus diperhatikan atau harus dipahami terlebih dahulu. Untuk penjelasannya juga lengkap di sini ya. Dan yang terakhir yaitu ada laboratorium. Nah, laboratorium ini itu adalah bagian inti dari aplikasi, di mana kita bisa melakukan praktikum titrasi asam basa secara virtual. Dan kita akan menjalani beberapa tahapan dalam praktikum. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu ada tahapan video yang menjelaskan tentang praktikum titrasi asam basa. Nah, video ini itu dilengkapi dengan rumusan masalah dan hipotesis yang perlu kita jawab untuk memahami lebih dalam lagi. Nah, untuk tahap selanjutnya
yaitu kita masuk ke tahap prosedur praktikum kita kali ini, di mana kita akan melakukan praktikum asam basa dengan bakso borak. Lalu sebelum itu kita harus menyiapkan beberapa alat dan bahan untuk melakukan praktikum kita kali ini. Sebelum itu, ini adalah prosedur praktikumnya. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa alat-alat praktikum. Yang pertama yaitu ada sampel bakso, ada larutan HCl, ada metil merah, dan seterusnya. Nah, di pojok kiri ini adalah termasuk bahan-bahannya ya, dan alat juga. Nah, tahap selanjutnya yaitu praktikum. Kita akan melakukan praktikum sesuai dengan prosedur kerja tadi ya. Yang pertama yaitu siapkan sampel bakso yang mengandung boraks. Selanjutnya masukkan sampel bakso ini ke dalam mortal. Aduk hingga menjadi halus. Selanjutnya taruhkan kaca arloji di atas timbangan neraca analik dan masukkan sampel bakso yang sudah dihaluskan tadi ke dalam kaca arloji. Lalu timbang sampel bakso yang sudah dihaluskan tadi dengan neraca analik. Dan selanjutnya yaitu proses pembuatan larutan sampel. Sampel bakso yang sudah dihaluskan tadi dimasukkan ke dalam gelas beker. Lalu encerkan aquades sebanyak 100 ml, masukkan ke dalam gelas ukur, dan aquades dimasukkan ke dalam sampel bersama sampel bakso tadi. Lalu aduk menggunakan spatula. Selanjutnya yaitu ada proses penyaringan dan pengenceran menggunakan aquades. Yang pertama yaitu letakkan corong ke dalam lampu takar yang berukuran 100 ml. Letakkan kertas saring di atas corong tadi. Lalu tuangkan larutan bakso tadi ke dalam lampu takar. Dan tambahkan aquades. Selanjutnya kita kocok. Lanjut. Dan langkah yang terakhir yaitu proses titrasi. Yang pertama, arahkan corong ke buret, tuangkan HCl sebanyak 50 ml ke dalam gelas beker, lalu tuangkan HCl 50 ml tersebut ke dalam buret sampai skala 0. Lalu tuangkan fitrat sampel ke dalam gelas beker. Yaitu siapkan Erlenmeyer dan pipet, ambil sampel sebanyak 10 ml dan letakkan ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Lalu
Selanjutnya yaitu siapkan indikator berupa pensil merah. Masukkan indikator ke dalam Erlenmeyer sebanyak 3 tetes. Selanjutnya, titrasi sampel dengan larutan HCl dan amati perubahan warnanya juga. Goyang dengan sedikit-sedikit. Lanjut sampai ketiga sampel. Proses titrasi telah selesai. Selanjutnya yaitu kita mengisi data percobaan. Nah, di sini kita langsung saja isi untuk judul percobaannya tadi, yaitu pengujian bakso. Dasar teorinya kita langsung saja juga, dimana penguji bakso mengandung boraks menggunakan titrasi asam basa adalah metode yang efektif untuk mendeteksi adanya boraks dalam makanan melalui reaksi titrasi antara boraks dan asam. Nah, di sini itu kita dapat mengukur konsentrasi boraks dalam sambal bakso dengan cara yang kuantitatif. Nah, selain itu, proses ini juga mengajarkan prinsip-prinsip dasar titrasi asam basa dan aplikasi kimia dalam pengujian kualitas bahan makanan. Nah, di sini juga sama 0,8 standar titannya tadi yaitu konsentrasi 0,1 indikatornya tadi berutam pensil merah. Akhirnya yaitu 30 mili, pembaca awalnya itu 10, percobaannya tadi sudah kita isi semua ya, lalu kita simpan. Untuk proses praktikumnya sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan virtual lab materi asam basa. Saya Kiranti Ilmi Afida, memohon maaf bila ada salah atau kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.